Pertama kali daftar itu gimana ya, ribet banget lah pokoknya. Pertama kita nambah ilmu juga lah ya, nambah ilmu terus kita dapat sertifikat. Jadi sertifikat ini juga bermanfaat untuk kita melamar kerja nanti. Lalu kita juga mendapat uang, mendapat gaji. Selama kita ngikuti pelatihan di bulan ke-5, ke-6, ke-7, sampai ke-12, berarti nggak dibiayai pemerintah lagi? Berarti tiap minggu pemerintah buka penerimaan. Tapi ujiannya cuma satu kan? Itu pengumumannya langsung setelah kita ujian atau menunggu berapa hari? Berarti tes wawancara nggak ada ya? Dan itu berbasis online semua? Iya, tepat sekali. Ya, tepat sekali. Jadi kalau misalnya nggak lulus ujian, nah kalau dalam setahun gagal terus gimana? Kita logika aja lah, nggak mungkin dia tidak bisa menjawabkan soal itu selama setahun. Kurang lebih setahun. 4, 3, 2, 1, close the door. Oke, sekarang mungkin ke Jessica dulu. Nah, tadi kan Jess di Saron udah share ini. Gimana dia nerima kartu prakerja. Ada katanya ujian. Nah, sekarang coba pengalamanmu Jess, gimana pas pertama kali daftar sampai diterima? Pas pertama kali daftar itu gimana ya, ribet banget lah pokoknya. KTP itu harus sesuai banget, harus jelas. Dan foto selfie kita harus jelas juga, harus kelihatan wajah kita. Waktu pengerjaan latihan kan, pengerjaan soal tuh. Di situ kayak TPA juga sih, menjebak gitu. Jadi kita harus pintar-pintar juga, karena di soal itu juga kan kita dinilai masuk atau enggaknya. Ujiannya ada ini, ada 28 soal. Soalnya ada 20 soal. Oh, 20 soal. Itu memang cuman TPA? Itu iya TPA gitulah, penalaran juga, penalaran kita sendiri. Berarti kayak pelajaran logika gitu lah ya? Iya. Nah, jadi membedakan ada yang diterima sama yang nggak diterima itu gimana? Itu satu di foto KTP-nya. Foto wajah kita, mungkin kameranya pakai efek kayak gitu, karena kan ditulisan tidak boleh memakai efek. Jadi salah satunya di situ, dalam pengerjaan soal juga dinilai. Nah, pas sudah pelatihan itu gimana? Katanya karena keadaan COVID ini kan semua serba online. Katanya kita milih sendiri tuh pelatihannya. Iya, jadi kan kita kan dikasih modal tuh 1 juta. Jadi untuk 1 juta ini kita pakai untuk pelatihan. Bebas kita mau pakai apa, pelatihan di bidang mana. Kalau kita mengikuti pelatihan, itu dari tentornya sendiri sih dikasih sama kita. Oh, berarti ada tentornya? Iya, itu ada tentornya. Itu per orang tentornya? Tentornya 1 orang 1 kelas. Di tentor itu platformnya itu di tentor itu maksud Jessica tadi itu platform, bukan YouTube. Oh, berarti ada misalnya ada beberapa aplikasi yang bekerja sama Kementerian Tenaga Kerja gitu. Contohnya kayak Ruang Guru. Ya, ya seperti itulah, Ruang Guru Skill Academy namanya. Oh, iya. Berarti kita bebas milih mana aplikasi yang mau untuk pelatihan kita gitu. Ya, seperti itu, yang seperti itu, tapi dari yang bekerja sama dengan kartu prakerja. Oh, jadi pelatihannya gimana aja itu pelatihannya? Ya bermacam-macam, seperti aku kemarin, berbahasa yang baik, berkomunikasi yang baik. Nah, jadi misalnya Jessica, pelatihan apa yang diambil, Jess? Kalau aku ngambil pelatihan di bidang IT. Oh. Jadi kalau misalnya gini, misalnya aku jadi dapat prakerja misalnya. Terus kan diberikan itu 1 juta untuk awal.
Nah, terus 600.000 per bulan untuk biaya hidup kita gitu deh istilahnya kan. Nah, kalau misalnya aku nggak ngikuti pelatihan, itu gimana? Jadi kalau yang nggak ikut pelatihan itu akun kita diaktifkan. Terus kita nggak dapat sertifikat, otomatis juga kita nggak dapat uang insentifnya. Orang itu tahu dari mana nih emang kita ikut pelatihan atau enggak? Ya, mereka melihat dari saldo kita sebelumnya. Jika saldonya tetap 1 juta, mungkin kita tidak mengikuti pelatihan seperti itu. Oh, berarti saldo 1 juta itu khusus untuk pelatihan, nggak bisa diuangkan? Iya, tidak bisa diuangkan. Oh, berarti yang bisa diuangkan hanya yang 600.000 per bulan itu? Iya, itu namanya dana insentif selama 4 bulan. Jadi 600 itu kayak gaji kita. Ya, seperti bisa dibilang gaji lah, bukan dana bantuan. Ya, misalnya kalau dana bantuan bisa dibilang juga sih untuk kita beli paket, ongkos kita, transportasi, ya seperti itulah. Tapi kan tadi kau bilang kan, untuk prakerja ini waktunya 1 tahun, ya kan? Tapi kan tadi biaya yang untuk 600.000 itu kan, kau bilang cuma 4 bulan. Terus sisanya 8 bulan, itu gimana? Itu nggak ada, emang cuma 4 bulan. 600.000 ya sampai kita sampai estimasi untuk satu orang kartu prakerja kan 3,5 tuh, 3.550.000 kan perkiraan yang dapat kita antar nanti 2.550.000. Jadi ya kalikan aja selama 4 bulan itu 2.400.000. Berarti sisanya nanti di bulan keempat 150.000 uang survei. Yang maksud saya tadi yang 1 tahun itu uang saldo kartu prakerja yang 1 juta batas estimasinya. Kalau dana insentif itu emang 4 bulan. Nah, terus berarti selama kita ngikuti pelatihan di bulan ke-5, ke-6, ke-7, sampai ke-12, berarti nggak dibiayai pemerintah lagi? Tidak. Untuk pelatihan kedua itu tidak dibiayai lagi, cuma pelatihan pertama saja. Atau sebenarnya gini, dalam 1 tahun misalnya 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan, jadi ada 3 kali gelombang penerimaan, apa gitu? Bukan. Jadi gelombang itu tiap 1 minggu sekali dari Senin sampai Jumat. Jadi tiap minggu gitu terus 1 sampai 30 gelombang atau berapa, saya kurang tahu lah. Maksudku gini, kan mana tahu dibuat gelombang penerimaan pertama 4 bulan. Terus di bulan ke-5 dibuka lagi nih penerimaan untuk prakerja yang belum kedapatan. Bukan, penerimaan kartu prakerja itu tiap minggu. Berarti tiap minggu pemerintah buka penerimaan untuk prakerja ini? Iya, iya benar berapa orang sekali. kira yang diterima? Kira-kira 200.000 orang. Seperti kami kemarin 164.000 kalau nggak salah yang masuk gelombang pertama kartu prakerja. Berarti misalnya kita nggak menang, misalnya kita nggak dapat kali ini, kita bisa nyoba minggu depan lagi, minggu depan sampai diterima gitu? Iya, bisa. Tapi ujiannya cuma 1 kan? Ya, ujiannya cuma 1. Cuman yang 20 soal? Itu dalam bentuk 28 soal dalam bentuk pernyataan. Oh, berarti beda-beda tadi. Kurang tahu saya 20. Tadi Jessica 20 soal. Kalau aku sih ya 20 soal. Kurang tahu sih, saya lupa, mungkin 20 soal, mungkin 20. Soalnya saya sebulan yang lalu. Dan nggak ada tes lain lagi? Tidak ada yang lain, tinggal menunggu hasil dari pusat. Itu pengumumannya langsung setelah kita ujian atau menunggu berapa hari? Beberapa hari. Minggu 3 atau seminggu gitu. Berarti tes wawancara nggak ada ya? Kan ada rumor kemarin katanya ada wawancara online. Nggak ada wawancara.
Ya, jadi kalau alurnya kalau dihitung-hitung lah mulai awal pendaftaran sampai kita diterima. Kira-kira seminggu. Seperti yang dikatakan Jessica tadi, sampai kita diterima itu kira-kira seminggu. Kalau syarat dari ininya, syarat untuk mendapat prakerja, entah misalnya dari usia atau misalnya pekerjaan, Iya, usia minimal 18 tahun ke atas. Terus maksimal yang diutamakan 18 tahun. Maksimal saya tidak tahu. Baru yang diutamakan itu yang kena PHK. Sama yang pengangguran yang belum dapat kerja. Nah, jadi kalau misalnya lah, Jessica, udah berapa lama lah ini dapat pekerja kalau dihitung? Udah ada berapa lama lah? Udah sebulan. Nah, selama sebulan, menurut Jessica, apa aja lah yang udah didapat atau yang bisa dikembangkan lah dari sebelumnya yang belum dapat pekerja ini? Pertama, kita nambah ilmu juga lah ya, nambah ilmu, terus kita dapat sertifikat. Jadi sertifikat ini juga bermanfaat untuk kita melamar kerja nanti. Lalu kita juga mendapat uang, mendapat gaji. Tapi gini juga, kan yang 1 juta kan untuk setahun. Yang 1 juta biaya pelatihan kan? Untuk Ya. Yang Setahun, Jess. 1 juta. Setahun. Setahun, Sebulan, Ron. Setahun, Jess, sampai tanggal 31 bulan 12. Kan Emang kamu udah habis uang saldonya? Aku masih ada sisanya. Aku udah habis. Aku masih ada, masih banyak. Kan yang 1 juta kan untuk setahun biaya pelatihan. Terus 400.000 per bulan Ya. untuk biaya hidup lah kan? 600.000 selama 4 bulan untuk biaya hidup lah kan? Nah, kalau Ya. misalnya yang 1 juta ini kita misalnya belajar keras misalnya. Kita pelajari semua itu yang di platform prakerja. Nah, kalau misalnya 1 juta ini habis dalam waktu 1 juta, habis dalam waktu 1 bulan, itu gimana lah kira-kira? Apa ditambahi otomatis atau kita minta ditambahi bisa? Nggak bisa. Itu emang udah emang 1 juta ditetapkan oleh pemerintah untuk kita saldo atau pekerja itu untuk pelatihan emang 1 juta. Berarti 1 juta mau terserah mau habis 1 bulan, mau 2 bulan, pokoknya 1 juta gitu. Pokoknya 1 juta. Mau habis langsung atau mau disisain, nanti sisanya kalau masih ada sisa dipulangin ke negara, ke kas Jadi negara. kalau misalnya yang 1 juta ini habis dalam waktu 1 bulan, terus yang 600.000 untuk bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, ini tetap dikasih atau berhenti? Dikasih 600.000 selama 4 bulan. Seterusnya nggak dikasih lagi setelah. Tetap dikasih di bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, walaupun biaya pelatihan kita udah habis gitu. Uang insentif itu selama 4 bulan. Ya kalau misalnya saldo kita habis, ya tidak apa-apa, tidak terpengaruh sama insentif kita. Maksudnya pelatihan pertama kita udah selesai. Di pelatihan pertama itu berarti kita sudah menggunakan uang kartu prakerja. Kita sudah menggunakan kartu prakerja. Kita hanya memerlukan 1 pelatihan saja untuk mendapatkan dana insentif. Jadi seterusnya terserah kita mau pelatihan kedua, pelatihan ketiga, tapi tidak diberikan lagi. Cuma di pelatihan pertama doang. Ini kalau sistemnya prakerja ini, kita bukan itu, milih pelatihannya. Apa ditentukan dari pusat atau gimana? Ya seperti kita sendiri memilih gimana mau belajar apa kita. Terserah kita. Ya kan tergantung kita, karena semuanya sudah diserahkan ke kita. Ya kita mau belajar ini, kita mau belajar itu. Nah, apa aja emang pelatihan yang tersedia di situ? Ya kalau itu mah saya kurang bisa menjelaskan karena tidak saya hafal semua. Pokoknya soalnya sangat banyak sekali gitu. di platform. Pokoknya di platform itu banyak. Ada berapa platform? Apa cuman Ruang Guru yang sekarang jadi skill ada 8 platform. Ada 8 platform. Dan itu berbasis online semua? Iya, tepat sekali.
Ya, tepat sekali. Jadi kita misalnya pelatihan, itu apa ada ininya, ada Ya, kayak ujiannya, misalnya ujiannya tiap bulan untuk dapat sertifikat ini, ya, ujian di akhir. bukan. Nanti kita setelah menyelesaikan pelatihan, kita akan ada namanya ujian akhir untuk mendapatkan sertifikat. Jadi kalau misalnya nggak lulus ujian, Kita akan disuruh mengulang lagi sampai lulus ujian agar mendapatkan sertifikat. tapi bisa dong ini gini, kita buat gimana supaya gagal biar ikut terus. Nah yang 600.000-nya kan lumayan ini bisa untuk biaya hidup sehari-hari. Tapi kalau kita nggak lulus dari pelatihan itu, kita tidak akan mendapatkan sertifikat dan tidak akan mendapatkan dana insentif. Maksudku gini, misalnya dia nggak ada niat untuk dapat sertifikat itu. Dia niat cuman untuk yang 600.000 per bulan itu. Jadi ujiannya sengaja dia buat gimana supaya gagal, biar tetap dapat yang 600.000 itu. Berarti bisa dong kayak gitu. Enggak. Bukan. Kalau dia terus gagal, dia tidak dapat sertifikat, dia tidak akan mendapatkan dana insentif. Karena yang diperlukan kartu prakerja itu sebagai bukti sertifikat kita. Oh, berarti intinya gini. Yang biaya hidup kita itu 600.000 itu maksimal memang 4 bulan. Nah, kalau misalnya kita gagal, Ya. depan dikasih 1 juta, itu khusus untuk pelatihan. Yang 600.000 nggak dikasih lagi. Ya. Bukan. Kalau misalnya pengulangannya itu maksudnya itu mengulangi ujian. Kita kan sudah menyelesaikan. Oh, berarti yang diulangi hanya selesai belajar. Iya, ujian sampai kita lulus. Kalau kita lulus nanti kita akan mendapatkan sertifikat. Berarti kalau misalnya kita gagal nih, yang ngulang itu cuma ujiannya, pelatihannya nggak ikut ulang. Iya, cuma ujiannya doang. Oh, pelatihannya tidak. Gitu sampai batas kapan ini ujian akhirnya? Misalnya kita ikut pelatihan misalnya 4 bulan, apa kita bisa langsung mau ikut ujian langsung? Apa bisa gitu atau nunggu setahun dulu? Bisa, kita setelah kita menyelesaikan pelatihan bisa langsung kita ujian. Tergantung kita. Kalau ujiannya itu kalau kita lulus, kita akan mendapatkan sertifikat. Jadi kalau kita gagal, ya coba lagi. Seperti itulah. Berarti terserah kita kapan mau ujian gitu, kapan kita siap gitu. Iya, kapan kita siap. Asal kita sudah menyelesaikan pelatihan. Misalnya kita selesai pelatihan. Nah, bentuk ujiannya berarti dalam bentuk soal gitu. Bukan praktek. Bukan, cuma soal doang. A, B, C, D, E. Nah, jadi kan misalnya kita gagal. Ujian pertama kali gagal. Sampai berapa kali maksimal diberikan peluang? Kan nggak mungkin kita ditunggu-tunggu terus sampai bertahun-tahun gitu. Sampai kita bisa melewati ujian itu. Sampai kita mendapatkan sertifikat. Ya kalau misalnya lewat setahun, ya hangus. Ya seperti yang dibilang Jessica tadi, kalau misalnya nggak dipakai kartu prakerjanya, maka kartu kita kan dinonaktifkan. Nah, kalau dalam setahun gagal terus gimana? Kita logika aja lah, nggak mungkin dia tidak bisa menjawabkan soal itu selama setahun. Kurang lebih setahun. 4, 3, 2, 1, close the door.